Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisa kami terkait dengan topik problema penyusunan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, selanjutnya anggota kelompok kami terdiri dari saya, Fania Virginia, Desi Krisyanti, Jesslyn, Sean Edwin, dan juga Chung Riki. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan secara singkat kronologi dari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di tanggal 5 November tahun 2020 kemarin, DPR melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dan seperti yang kita ketahui, hasil dari pengesahan undang-undang ini menimbulkan berbagai macam reaksi di kalangan masyarakat. Ada yang menerima dengan sangat baik, ada juga yang netral, dan juga pastinya ada yang menolak dengan keras adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan selanjutnya, di bulan November tanggal 2 tahun 2020 kemarin, Bapak Joko Widodo, Presiden kita, melakukan penandatanganan terhadap undang-undang ini sebagai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau kita kenal sebagai UU Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, selanjutnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat 10 cakupan bidang kebijakan. Nah, yang terdiri dari yang pertama, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Kedua, ketenagakerjaan. Ketiga, kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Keempat, kemudahan berusaha. Kelima, dukungan riset dan inovasi. Keenam, pengadaan tanah. Ketujuh, kawasan ekonomi. Kedelapan, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyeksi strategi nasional. Kesembilan, pelaksanaan administrasi pemerintah. Ke-10 tentang pengenaan sanksi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Jesslyn. Baik, terima kasih Bu Fania. Jadi sekarang kita masuk ke ketenagakerjaan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. UU Cipta Kerja sekarang itu sangatlah merugikan yang berkaitan dengan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. Di dalamnya itu tidak ada batasan periode dan batasan waktu kontrak. Jadi ini lebih ke suka-suka pemberi kerja, kapan dia mau mengakhiri suatu hubungan kerja. Nah, kita masuk ke pembahasan nih, apa yang dirubah dalam PKWT ini. Perubahannya ini bisa dilihat pada bagian pasal 81 ayat 15 yang dimana UU Cipta Kerja itu mengubah pasal 59 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Nah, pada pasal 59 ayat 1 ini yang berisi suatu perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu. Maka terjadilah perubahan yang terletak pada bagian huruf B yang sebelumnya itu berisi pekerjaan yang dapat diperkirakan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan kalau yang udah dirubah itu menjadi pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Nah, pada intinya itu ya terjadi suatu perubahan yang terletak pada kalimat paling lama 3 tahun ya. Itu mengenai batas waktu pekerjaan yang dihilangkan. Nah, akan tetapi itu leluasa untuk pengusaha karena menipisnya tenaga kerja dari pekerja gitu. Nah, hal ini itu akan membuat para pekerja atau buruh itu cenderung kehilangan kesempatan untuk menjadi pekerja tetap atau karyawan tetap ya, dari statusnya itu yang sebelumnya itu kan pekerja kontrak nih, maka lebih rawannya lagi dalam status pekerja kontrak. Nah, selanjutnya itu ketenaga kerjaan alih daya atau outsourcing nih. Pada pasal 66 ayat 1 UU Ketenagakerjaan itu yang ditiadakan, itu yang sebelumnya itu berisi pekerja atau buruh itu dia nggak boleh disuruh uh, apa yang nggak berhubungan sama kerjaan dia gitu. Jadi seperti proses pemproduksian itu kan bukan dalam bidang pekerjaan dia nih, tapi disuruh oleh atasan dia. Dia itu hanya boleh urus yang ada hubungan dengan penunjangan. Selain dari itu ya nggak boleh, no gitu ya. Nah, setelah itu dirubahlah menjadi hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja itu berdasarkan pada perjanjian kerja yang telah dibuat secara tertulis gitu ya, baik itu dalam waktu tertentu maupun yang tidak tertentu. Kita kan nggak tahu ya kedepannya gimana gitu. Nah, pada intinya itu outsourcing ini dia nggak boleh dilakukan untuk pekerjaan yang lebih sentral dalam perusahaannya. Nah, karena outsourcing ini dalam prakteknya itu akan jadi lebih meluas sehingga tidak
berlaku lagi. Bahkan peluang dalam melakukan pekerjaan ini itu harus bersifat lebih sentral dalam perusahaan. Halo semuanya, jadi saya bakal ngejelasin di bagian ketenaga kerjaan, di bagian tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Jadi ada pasal 154A ayat 1 huruf M di Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut, yaitu pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan di huruf M-nya itu menjelaskan bahwa pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Nah, jadi karena ini maka pemutusan hubungan kerja dapat terjadi. Sedangkan dalam pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pekerja atau buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon sebanyak 2 kali berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja sebanyak 2 kali sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak sebanyak 1 kali sesuai dengan pasal 156 ayat 4. Nah, dan juga ada dijelasin di pasal 11 huruf D, E, F, G di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang berbunyi sebagai berikut. Hak pekerjaan atau kewirausahaan dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk tidak diberhentikan karena alasan disabilitas. E. Mendapatkan program kembali kerja. F. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, serta memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir, serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya. Nah, ada penjelasan nih tentang program kembali kerja. Jadi di pasal 11 huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, itu ada yang jelasin program kembali kerja ini adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja tersebut dapat bekerja kembali. Nah, kalau dilihat dari pasal-pasal di atas tadi, sangat jelas kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini dia kayak nggak beri kesempatan gitu bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat kerja dengan sendirinya mengajukan PHK, serta ini nggak ada keadilan sih bagi para pekerja yang menjadi disabilitas karena kecelakaan kerja, karena mereka juga memiliki hak seperti ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Untuk slide selanjutnya itu ada UMKM. Di sini UMKM ini mendapatkan penambahan pasal sebanyak 18 pasal. Hal ini diberikan dikarenakan mau menunjukkan satu support atau dukungan, karena seperti yang kita tahu sendiri sektor UMKM itu sektor paling besar di Indonesia, di mana penyerapan tenaga kerjanya itu paling besar dan juga untuk kontribusinya terhadap pendapatan domestik bruto itu sangat besar. Nah, makanya itu Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal ini mensupport UMKM dengan menambahkan 18 pasal. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan slide 7 dan slide 8. Slide ke-7 adalah membahas mengenai pengaturan perseroan terbatas yang mengalami perubahan di Cipta Kerja. Perubahan ini dapat kita temukan di pasal 153E ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang bunyinya adalah pendiri perseroan hanya dapat mendirikan perseroan terbatas untuk usaha mikro dan kecil sejumlah 1 perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 tahun. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada pengaturan seperti di Undang-Undang PT yang berkata modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 juta rupiah. Dalam hal ini pelaku usaha bebas untuk mendirikan perusahaan selama usaha mikro dan kecil tersebut didirikan setelah 1 tahun setelah dia mendirikan perseroan sebelumnya. Dalam hal ini tidak diperhatikan apakah perseroan tersebut berpeluang untuk beroperasi dengan baik, karena tidak ada pula pengaturan terkait modal dasar yang bisa dijadikan jaminan jika terjadi suatu hal untuk mendukung penyerapan tenaga kerja atau tidak.
Selanjutnya adalah slide 8, terkait perubahan di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hal tentang ini dapat kita temukan di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final. A. Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Penghasilan berupa hadiah undian. C. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal venture A. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. E. Penghasilan tertentu yang lainnya yang diatur dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal ini tidak memberikan kepastian yang seharusnya ada dalam pemungutan pajak. Ada asas-asas, salah satunya adalah asas kepastian. Kenapa kepastian itu diperlukan? Karena harusnya diatur dengan jelas siapa aja subjek pajaknya, apa objek pajaknya, dan bagaimana besaran jumlahnya yang harus dibayar, bagaimana jumlah pajak terutang harus dibayar, dan juga untuk memastikan prosedur pembayaran, pelaporan, syarat dan cara pengembalian bantuan, dan juga terkait hak-hak perpajakan lainnya. Terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 4A Ayat 2 yang berbunyi, jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. A. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. B. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. C. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat ataupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. D. Uang, emas batangan, dan surat berharga. Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut mengatur tentang objek yang dikecualikan dalam pajak pertambahan nilai. Hal ini sangat tidak memberikan keadilan dalam melakukan persaingan usaha. Mengapa? Karena dalam hal pasal ini hanya menguntungkan pihak pelaku usaha tambang batu bara apabila mereka ingin melakukan pengkreditan pajak masukan. Sedangkan seperti yang kita ketahui, sebenarnya usaha pertambangan di Indonesia itu ada banyak, bukan hanya batu bara, namun terdapat juga minyak dan gas bumi, nikel, biji emas, timah, pasir besi, perak, dan lain sebagainya. Sekian poin-poin yang menurut kami menimbulkan masalah ataupun membutuhkan penyempurnaan yang lebih lanjut untuk ke depannya. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini tidaklah sepenuhnya buruk, karena sebenarnya banyak juga pasal-pasal yang direvisi karena dunia yang semakin berkembang agar pasal-pasal tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum ini mengikuti perkembangan masyarakat. Maka dari itu, presentasi ini hanyalah menunjukkan poin-poin yang menurut dari kelompok kami terdapat masalah ataupun membutuhkan revisi atau pembaharuan yang lebih baik lagi untuk selanjutnya, untuk kedepannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan bertutur kata ataupun kesalahan informasi, kami mohon maaf karena keterbatasan kemampuan kami sebagai mahasiswa. Terima kasih telah mendengar presentasi kelompok kami.